Solusi Abah Davi Pengamat menampilkan pengamat Muhammad Davi Amalda. Jam kematian dan DNA garis keturunan ibu. Salah satu dasar daripada ilmu yang dipakai, yang seharusnya dipakai dan memang dipakai di seluruh dunia, yaitu ilmu forensik. Sangat aneh bila di kasus pembunuhan Subang, Ibu Tuti dan Amelia ini, ilmu forensik ini sepertinya diabaikan. Dan DNA katanya tidak diketemukan. Memang mereka siapa begitu jagonya? Bahkan yang melakukan forensik di kedua kalinya, Dr. Sumihasri, Kombes Sumihasri, mengatakan dengan jelas bahwa beliau mempunyai jam kematian atau waktu kematian. Artinya jelas sebetulnya siapa orang tersebut dan kapan orang tersebut membunuh. Lalu jam kematian ini adalah jam-jam krusial di mana ini bisa dipadukan dengan DNA, dan Dr. Kombes Sumihasri sendiri telah mengatakan dicari dari garis keturunan ibu. Pertanyaannya adalah, apakah ini sudah dilakukan oleh Polda Jabar? Karena sejak dari 2 tahun lebih, sejak dari tahun 2021 sampai di tahun 2023 ini, baik di tim pertama dan tim kedua, tidak pernah kedengaran hasil daripada lab yang telah diterangkan oleh Dr. Sumihasri, yaitu DNA garis keturunan ibu ini apakah sudah dilakukan atau belum dicek. Karena begini, sangat mustahil tidak diketemukan DNA asing. Karena kenapa? Seperti clue pertama, Ibu Kapolres yang dulu mengatakan orang dekat. Orang dekat ini kalau diterjemahkan adalah orang yang dikenal dan tidak jauh hubungannya daripada sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, bisa saja anak, bisa saja menantu, dan lain-lainnya. Artinya bukan orang luar. Pola ini yang tidak pernah ada dilakukan dari tim pertama dan kedua. Abah di video Abah yang lalu sudah mengatakan, menyampaikan, dan mendorong apa yang telah ditayangkan oleh Luruskan tentang kresek kuning. Dan kresek kuning ini hilang. Padahal jelas dikuburkan. Lalu ketika Ibu Sumihasri melakukan forensik, digali untuk kedua kalinya, tidak ditemukan. Kemana ini? Nah, ini yang perlu banyak pertanyaan. Makanya Abah Davi mengatakan, polanya ini kok tidak ada? Kenapa selalu mengikuti kemauan daripada saksi, yang jelas saksi itu sudah sering berbohong. Lalu juga apa lagi yang Abah Davi bisa katakan?
Intinya memang seperti yang Abah bahasakan dulu, ini bukan lagi kelasnya di Polda, walaupun itu Kapoldanya adalah Hugeng, peraih Awad Hugeng. Sudah harusnya tim Kapolri yang turun. Karena pola kejanggalan ini mirip-mirip dengan pola kejanggalannya di Sambo. Di mana yang pertama dilakukan ketika Sambo ini bisa terbongkar, satu, siapa oknum yang teridentifikasi itu disidang, diproses dulu. Simpel sebetulnya ini kasus. Bukan simpel seperti yang sekarang dimaksud, yang sekarang sudah sudah dilakukan rekonstruksi. Simpel mengatakan dengan uang 30 juta. Waduh, sangat berbeda sekali dengan hal yang pertama di awal-awal kasus. Jelas-jelas uang itu tidak hilang, ada di rumah, bahkan tersimpan di rumah. Di video Abah yang lalu pun bertanya, siapa yang pegang uang 30 juta ini? Diamankan tidak menjadi barbuk. Informasi-informasi hal seperti itu yang Abah maksud. Tidak pernah disampaikan ke khalayak ramai. Karena ini tidak menghambat dalam membuka proses pembunuhan, malah bisa membantu proses siapa pelakunya, siapa dalangnya, mastermind pertamanya, yang terbesarnya. Makanya Abah bingung. Apakah video Abah ini memang tidak pernah sampai atau bagaimana, atau memang dihalangi? Ya mungkin begini saja, simpel saja. Abah mungkin mencoba untuk ke Polda Jabar. Sekali lagi, untuk mendorong agar institusi Polri, Polda Jabar bisa bisa menunjukkan kualitasnya sesuai dengan penghargaan-penghargaannya. Saya harap saya bisa ketemu dengan Pak Kapolda, dengan Dirkrimum dan Dirkrimsus. Kalau Humas, gimana nantilah. Karena jelas Abah ini heran, kenapa banyak informasi yang bisa keluar itu kebanyakan melalui YouTuber, dan aneh, seharusnya jurnalistik juga mendapat, ini tidak. Apakah karena kenal atau bagaimana? Kalau di dunia yang namanya informasi itu tidak ada kenal tidak kenal, bagaimana keluar informasi itu? Begitu seharusnya dilakukan. Mungkin sekalianlah saja Abah nanti kalau ke sana sambil menyampaikan dengan surat mulai aktifnya lapor news di wilayah Provinsi Bandung dengan kantor dan alamatnya, mungkin seperti itu saja. Nah, di mana nanti segmen solusi Abah Davi pengamat ini sudah disebutin lagi tadi, menjadi segmen saja. Jadi menjadi acara saja daripada solusi lapor news. Harapkan betul-betul. Percuma juga kalau didorong, dipuja-puja, dibaik-baikin, kalau tetap saja hasilnya sama, tidak terlihat kualitasnya. Ini sepertinya tak putar-putar lagi nih kasus. Minta maaf kalau Abah Davi mengatakan begitu di video Abah ini. Karena kenapa? Memang tak putar-putar lagi seperti awal. Seperti tidak jelas. Versi Danu lah, versi inilah, versi itulah. Karena dalam hukum tidak ada versi-versian, dan juga informasi harus jelas. Karena kenapa? Pemerintah juga sudah membuat undang-undangnya KIP. Ada lembaganya, Komisi Informasi Publik. Dan ini juga harusnya menjadi salah satu bagian daripada SOP setiap institusi pemerintahan termasuk Polri.
Ini sebetulnya pernah Abah bahas sedikit di video Abah yang lalu. Nah, inilah efek dari simbolnya informasi yang minim. Kita kembali ke laptop jam kematian kedua almarhumah. Kenapa bukan itu yang dibahas dulu? Mana DNA-nya? Sudahkah hasil dari lab DNA-nya? Mungkin perlu ditiru nih Abah ulang tadi, padahal sudah Abah sebut tadi di video pertama tadi. Proses dulu para oknumnya. Mau 3 oknum kah? Mau 10 oknum kah? Terserah, yang penting terproses dulu. Karena sudah jelas semua siapa-siapa saja yang menjadi oknum di sana. Di kasus Subang ini. Seharusnya Propam turun, Mabes turun. Sekian dulu video dari Abah Dafi ini. Mohon maaf tadi Abah di pembukaannya tidak mengucapkan assalamualaikum dan berjumpa. Langsung saja digas di akhirnya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat yang telah menonton video Abah Dafi Pengamat.